Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi pelajaran prakarya untuk SMP kelas 7 dengan judul Kerajinan Serat. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menjelaskan peragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Memahami teknik pengolahan, proses produksi, pembuatan, serta kemasan bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan serat daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat menurut orisinalitas ide dan citra rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil, yaitu negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup, hayati, dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Letak geografis tanah air kita telah memberikan keuntungan kepada bangsa Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kekayaan alam dengan beragam bentuk dan keunikannya. Oleh karena itu, kita harus memuji Tuhan Yang Maha Besar atas ciptaannya tersebut. Sebagai makhluk ciptaannya, kita patut mensyukuri apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita. Manusia yang bersyukur adalah manusia yang selalu menerima pemberian Tuhan dengan rasa sukacita dan penghargaan yang mendalam melalui berbagai tindakan. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian serat alam. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi, terutama ke arah panjang. Serat kapas misalnya memiliki perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500 atau sampai dengan 1000. Istilah serat ini sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi dan sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Bahan serat alam ini dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi, yaitu 2640 sebelum Masehi. Negara pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Jadi ini adalah contoh dari serat alam dengan bentuk komponen memanjang dan serat sutra yang mendunia dengan masih tergolong bahan serat alam mewah sejak zaman dahulu hingga kini. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan serat. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Contoh dari serat dari tumbuhan yaitu serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Kemudian, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo, ganemon, mahkota dewa, beringin, temporik, flax, jute, rosella, henep, rami, urena, kenap, dan sum. Selanjutnya, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak, namun banyak yang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat daun mending atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abakah, daun musisi, dan daun enequin. Selanjutnya, serat dari buah. Buah yang sudah diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah.
Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu, sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun, yang dipergunakan sebagai bahan serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Contohnya, serat buah kelapa. Yang kedua, serat dari hewan. Nah, contoh dari serat dari hewan ini seperti serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya, domba, alpaca, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan piruja. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Serat wool ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Nah, jadi ini adalah contoh atau gambar dari serat bulu domba dan serat bulu alpaca. Kemudian serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Serat sutra ini mempunyai ciri-ciri seperti berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat serta mudah dihancurkan. Jadi ini adalah contoh dari gambar serat kepompong. Sekian dan terima kasih.